Tubuhku tergeletak di aspal dingin setelah kecelakaan yang membuat pandanganku berputar. Sebelum semuanya gelap, aku memohon kalian untuk subscribe, like, komen, dan share agar cerita ini terus hidup. Lalu dari kejauhan, terdengar erangan melengking yang bukan suara manusia. Saat kesadaranku memudar, aku melihat sosok putih pucat tanpa kaki melayang mendekat. Rambutnya terurai basah, seolah tertiup angin badai. Padahal malam itu benar-benar sunyi. Jeritannya menggema seperti peringatan kematian. Aku ingin berteriak meminta tolong, tetapi tubuhku lumpuh. Sosok itu berhenti tepat di sampingku. Wajahnya tertutup helaian rambut yang bergerak sendiri. Suhu udara tiba-tiba turun drastis, membuat napasku terpotong. Ketika ia menunduk, aku melihat rahangnya terbuka terlalu lebar, seolah siap menyampaikan nubuat keputusasaan. Namun bukannya menyerang, ia seolah meraba kepalaku, seakan mencari kepastian apakah ajal sudah mengundangku. Dari kejauhan, aku mendengar bunyi langkah kaki seseorang, tapi sosok itu langsung lenyap seperti kabut yang terhisap gelap. Anehnya, suara langkah itu tidak mendekatiku, justru berhenti tak jauh di belakangku. Aku mencoba menoleh, tetapi rasa sakit di leher membuatku nyaris pingsan. Meski begitu, aku merasakan kehadiran lain berdiri di area gelap trotoar. Bukan manusia. Nafasnya berat seperti menggeram, namun sangat pelan. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu jalan berkedip seolah disabotase oleh sesuatu yang tak kasat mata. Getaran halus di tanah membuat luka di tubuhku makin nyeri, pertanda sesuatu sedang mendekat lagi. Aku memaksakan mata terbuka dan samar-samar melihat bayangan tinggi kurus melintas cepat, seperti siluet perempuan sedang melayang rendah. Suara lirih yang patah-patah terdengar, seakan menyanyikan ratapan duka. Saat sosok itu berhenti persis di tengah jalan, ia mendongak dan mengeluarkan jeritan panjang yang membuat telingaku berdenging. Jeritan itu seperti memanggil sesuatu atau seseorang untuk mendekat ke tempatku tergeletak. Tiba-tiba seluruh suara di dunia hilang. Tidak ada angin, tidak ada kendaraan lewat, tidak ada hembusan napas selain milikku yang terengah. Namun dari balik keheningan itu, aku mendengar bisikan samar, "Belum waktumu." Atau mungkin sudah. Mataku semakin berat, namun bayangan perempuan tanpa kaki itu tidak menghilang sepenuhnya. Ia berdiri di tepi cahaya lampu jalan yang berkelip, seakan menunggu detik terakhir hidupku. Setiap gerakannya menciptakan desir angin dingin yang menusuk tulang. Ketika aku mencoba meraih ponsel yang terlempar beberapa meter, sosok itu tiba-tiba muncul kembali. Kali ini lebih dekat. Rambutnya jatuh menutupi wajahku, membuatku tak berani bernapas. Aroma tanah basah dan bunga layu memenuhi udara. Aku menyadari bahwa jeritannya bukan sembarang suara. Itu seperti panggilan untuk Roro yang berkeliaran di malam gelap. Semakin aku mendengarnya, semakin jantungku berdetak tidak karuan, seolah tubuhku dipaksa menyerah. Cahaya merah dari lampu kendaraan yang melintas tiba-tiba memudar ketika sosok itu mengangkat wajahnya. Matanya kosong tanpa bola mata, namun aku merasakan tatapannya menusuk dalam, seolah menilai dosaku satu persatu. Tiba-tiba aku melihat kaki seseorang manusia berlari mendekat. Tetapi sebelum ia muncul sepenuhnya, sosok Banshee itu bergerak cepat, seperti kabut putih yang menghalangi pandanganku. Suaranya terdengar seperti bisikan kematian yang mendesah di telingaku. Orang yang mendekat itu akhirnya muncul. Seorang pria
setengah baya dengan senter kecil. Ia terlihat panik melihat kondisiku. Namun anehnya, ia sama sekali tidak melihat sosok yang melayang di belakangnya. Seakan Banshee hanya tampak bagiku. Saat pria itu mencoba menolongku bangun, tubuhku terasa semakin berat, seperti ditarik oleh tangan tak terlihat. Banshee itu tiba-tiba menjauh, namun tatapannya jelas menyimpan pesan. Kau belum bebas dari malam ini. Pria itu mengangkat tubuhku perlahan. Tetapi ketika ia menoleh ke arah jalan yang gelap, wajahnya mendadak pucat. Ia berkata, ia mendengar tangisan panjang dari arah belakang, namun tidak melihat siapapun di sana. Aku ingin menjelaskan semuanya, tetapi suara yang keluar dari mulutku hanyalah erangan lemah. Sementara itu, tangisan panjang itu semakin dekat, terdengar seperti suara perempuan meratap kehilangan sesuatu, mungkin nyawaku yang hampir pergi. Ketika pria itu menyeretku ke pinggir jalan untuk menjauh dari bahaya, Banshee itu menampakkan diri di atas tiang lampu. Rambutnya menjuntai hingga menyapu aspal. Ia menatapku lama, seakan menyampaikan bahwa malam panjang ini baru saja dimulai. Pria itu memapahku sambil terus menoleh ketakutan, karena suara tangisan itu tidak berhenti mengikuti langkah kami. Setiap kali angin malam bertiup, suara itu seperti berada tepat di atas kepala, membuat bulu kuduku berdiri tanpa bisa kucegah. Kami berhenti sejenak di bawah lampu jalan yang berkedip. Tiba-tiba cahaya padam sesaat, dan dalam kegelapan itulah aku melihat Banshee berdiri di belakang pria itu. Wajah pucatnya hanya beberapa sentimeter dari tengkuknya, seolah siap berbisik sesuatu yang mengerikan. Ketika lampu kembali menyala, sosok itu hilang. Namun aroma bunga layu tetap tertinggal, tanda bahwa ia tidak jauh dari kami. Pria itu mengusap wajahnya gugup, mengaku merasakan hawa dingin aneh yang bergerak melewati tubuhnya. Langkah kami semakin cepat, tetapi jalan itu terasa lebih panjang dari sebelumnya, seolah tidak ada ujungnya. Suara Banshee terdengar semakin melengking, seperti memperingatkan bahwa kami tak seharusnya meninggalkan tempat kecelakaan itu begitu saja. Pria itu berencana menelepon ambulans, namun sinyal ponsel mendadak hilang. Layarnya berkedip, lalu menampilkan bayangan wajah perempuan berambut panjang yang tidak dikenalnya, lengkap dengan tatapan kosong yang membuatnya membeku ketakutan. Aku menyuruhnya membuang ponsel itu, dan ia langsung melemparnya ke semak. Namun sesaat kemudian, dari dalam gelap terdengar suara dering yang tidak mungkin terjadi karena baterai ponselnya sudah mati. Dering itu membawa nada yang melolong pelan, seperti menyayat udara malam. Ketika kami melangkah lagi, bayangan besar tiba-tiba turun dari atap rumah tua yang berdiri di tepi jalan. Rambutnya tergerai, gaunnya seperti kain berkibar diterpa angin. Banshee itu menunduk, memerhatikan kami, seakan menunggu waktu yang tepat untuk mendekat. Pria itu akhirnya berteriak ketakutan. Namun suara teriakannya justru membuat sosok itu semakin jelas. Ia membuka mulutnya lebar, mengeluarkan suara melengking yang tidak manusiawi, membuat seluruh tubuhku terasa seperti dipukul gelombang suara yang dingin dan tajam. Aku mencoba menggerakkan kaki, namun tubuhku masih lemah. Pria itu harus menyeretku sambil sesekali menutup telinganya. Suara Banshee itu kini berubah menjadi sebuah ratapan panjang, seperti menceritakan tragedi yang pernah terjadi di tempat ini dan tragedi baru yang mungkin menimpaku. Ketika ratapan itu tiba-tiba berhenti, suasana menjadi senyap menakutkan. Angin mati, pepohonan diam, bahkan detak jantungku
terasa lebih keras dari biasanya. Dalam diam itulah aku memahami sesuatu. Mungkin Banshee bukan sekadar pembawa maut. Mungkin ia mencoba menyampaikan kebenaran yang selama ini terkubur di jalan gelap itu. Saat keheningan itu berlangsung, jalanan terasa seperti ruang terisolasi dari dunia nyata. Tidak ada suara kendaraan lain, tidak ada hewan malam, hanya ada kami berdua dan bayangan panjang yang perlahan bergerak di ujung jalan, menandakan bahwa Banshee belum pergi dan masih menunggu sesuatu dariku. Pria yang menolongku mulai panik. Ia mengatakan bahwa sosok itu tidak berjalan, melainkan melayang sedikit di atas tanah, seakan tidak terikat oleh gravitasi. Rambutnya terus berkibaran, meski angin tidak bertiup. Tatapannya mengarah langsung kepadaku, membuat tubuhku merinding hebat. Tiba-tiba, ia mengangkat lengannya perlahan, seperti menunjuk sesuatu di belakangku. Ketika aku menoleh, aku melihat garis panjang bekas pengereman di jalan, bercampur dengan bercak darah yang mulai mengering. Pemandangan itu mengingatkanku pada momen kecelakaan yang hampir membuat nyawaku hilang. Banshee itu menunduk dan mengeluarkan suara lirih seperti seseorang yang menangis menahan duka. Suara itu begitu dalam hingga rasanya menusuk ke dada. Aku mulai menyadari bahwa ratapannya bukan ancaman, melainkan bentuk peringatan bagi mereka yang nyaris melanggar batas antara hidup dan mati. Pria itu memaksaku berdiri, dan kami berjalan perlahan menjauhi lokasi kecelakaan. Namun tiap langkah, aku merasa seperti ditarik kembali oleh tatapan Banshee. Wajah pucatnya seakan meminta agar aku memahami pesan yang belum sempat ia sampaikan sepenuhnya. Ketika kami tiba di tikungan, sosok itu berhenti mengikuti, namun ia tetap berdiri di tengah jalan, memandang kami dengan ekspresi kosong. Tanpa bersuara, mulutnya bergerak membentuk kata yang tidak sempat kuartikan. Hanya gerakan bibir tanpa suara, tapi terasa sangat menghantui. Samar-samar, aku merasa kata itu seperti hati-hati, atau mungkin jangan ulangi. Tubuhku bergidik ketika menyadari kemungkinan bahwa ia pernah mengalami hal yang sama di tempat itu, kecelakaan yang merenggut hidupnya sebelum sempat diselamatkan siapapun. Pria penolong membawaku ke rumahnya sementara menunggu ambulans. Dari jendela, aku bisa melihat jalan itu masih gelap, dan meski Banshee sudah menghilang, bayangannya seperti masih menempel di udara. Semuanya terasa seperti peringatan yang belum selesai. Saat ambulans akhirnya datang, petugas mengatakan bahwa aku beruntung masih hidup. Kata itu membuatku terdiam lama. Pikiranku kembali pada sosok tanpa kaki yang memanggilku dan Banshee yang meratap. Mungkin keduanya muncul bukan untuk menakutiku, tetapi untuk memastikan aku tetap bertahan. Beberapa hari setelah kejadian, aku kembali ke lokasi kecelakaan dengan kondisi lebih stabil. Di sana, aku hanya menemukan angin malam yang tenang. Namun di dalam hati, aku tahu Banshee telah memberiku peringatan. Hidup bisa hilang dalam sekejap, dan kesempatan kedua adalah anugerah. Bukan semua kehadiran dari dunia lain bertujuan mencelakai. Kadang mereka hanya ingin memastikan tragedi yang menimpa mereka tidak menimpa orang lain.